Ada 11 orang karyawan dari Kemenkom Diki yang terlibat dalam judi online ini menjadi tamparan keras tentunya bahwa adanya akses-akses di dalam yang menghambat dari terkuaknya, kemudian juga pemberantasan dari judi online. Nah, bagaimana kemudian pihak kementerian, lembaga penegak hukum juga untuk bisa menerjemahkan instruksi keras, tegas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa langkah berikutnya? Untuk itu kita akan mengetahui bagaimana pandangan-pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi Indonesia dari CISREC, yaitu Mas Pratama Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Pratama. Kemudian juga akan memberikan pandangannya termasuk juga apa temuan-temuan terbaru dan juga profiling sebenarnya. Selama ini para pemain pelaku judi online ataupun juga yang terlibat ini seperti apa? Nah, ini akan dijelaskan juga oleh Bapak M. Natsir Kongas selaku Ketua Tim Humas dari PPATK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Natsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, Viola, dan pemirsa TV One. Ya, selamat malam Pak. Nah, untuk memberantas judi online juga tentunya butuh ketegasan, butuh keseriusan, komitmen juga dari pihak kepolisian. Untuk itu kita juga nanti akan dengarkan bagaimana pandangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik. Selamat malam para pemirsa. Iya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari Pak Natsir Kongas, karena kemarin kabarnya ketika PPATK juga sempat ini datang dan juga melaksanakan rapat dengan pendapat dengan pihak Komisi DPR. Ini ada hal-hal baru Pak, fakta-fakta baru yang disampaikan oleh pihak PPATK. Silakan Pak, mungkin juga disampaikan kepada masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala PPATK ya, Bapak Ivan Yustiavandana, banyak pemain itu yang bermain judi itu 70% dari penghasilnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan dari apa yang kita dapatkan, bahwa kalau kita lihat klasifikasi pemain perjudian online itu yang melakukan deposit di bawah 100.000 atau bermain judi online di bawah 100.000 rupiah, itu 80%-nya itu adalah kelas menengah bawah ya. Nah, mereka rata-rata masyarakat kita yang berpenghasilan rendah seperti ibu rumah tangga, ada pelajar, mahasiswa, buruh, petani, pegawai swasta, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat total deposit masyarakat di tahun lalu saja ya, itu lebih dari 34 triliun, Pak Putri. Dan kalau kita lihat mereka itu berjudi online itu lewat apa gitu ya, itu kalau kita lihat dari lewat perbankan itu lebih dari 41 triliun ya. Itu dilihat dari triwulan pertama sampai yang ketiga tahun 2024 ini. Menggunakan e-wallet itu lebih dari 2 triliun. Lalu kemudian bagaimana dari sisi jenis kelamin? Ini ibu-ibu rumah tangga juga banyak ya, perempuan ya, itu ada 583.000 pemain, dan prianya memang jauh lebih besar, 3,2 juta. Yang menarik dari itu juga Mbak Putri, anak-anak di bawah usia 11 tahun itu juga luar biasa jumlahnya, ada 1.160 ya yang terlibat dengan judi online. Yang terbesar tuh ada di usia 20 sampai 30 tahun dengan jumlah pemainnya 2 juta lebih. Lalu ada yang 31 sampai 40 tahun itu 1 juta lebih. Bahkan yang sudah berumur 70 tahun juga banyak tuh, 13.290 pemain judi online-nya. Nah, dari situ juga kita sisir lagi ya, profesi-profesi para pemain judi online itu apa saja sih sebenarnya ya? Dari mana saja mereka ya? Karyawan swasta itu kita lihat ada 1,9 juta lebih ya, ada pengusaha juga 644.000, pedagang, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga itu ada 102.526 ya, 102.526 yang terlibat dari judi online. Juga ada yang dari TNI Polri juga nih Pak Arianto Sutadi. Data itu kita lihat
di sini ada 97.000 ya, pegawai negeri 54.000, Ya. BUMN. Jadi hampir semua lini nih Mbak Iya. Putri terlibat dari judi online. Semua lapisan masyarakat ya Pak, bahkan rentang umurnya juga Lapisan tadi. masyarakat ada. Ya, rentang umurnya Profesi, juga dari yang akuntan, masih kecil dokter. sampai yang cukup tua. Iya, juga itu ya, yang tadi di bawah 100.000 tuh bermain judi online itu ada 80% dari total seluruh pemain judi online yang kita lihat. Dari daerah tuh di Jawa Barat tuh paling banyak itu. Dan yang paling kecil kita lihat ada di Kalimantan Utara ya, mungkin karena Iya. jaringan internet di daerah ini kurang begitu optimal, mungkin seperti itu ya. Baik, Pak Nasir ini kan Begitu Mbak Putri. betul, Pak Nasir ini kan sudah ketahuan tadi nilai-nilainya sampai triliunan ini kemudian ditransfer oleh mereka para pemain judi online ke rekening di perbankan begitu. Nah, dari data-data ini Pak, bagaimana kemudian untuk bisa membuat para perbankan juga mungkin ada tindak lanjutnya, entah itu blokir ataupun upaya-upaya lainnya Pak? Ya, kalau untuk blokir ya kita sudah banyak ya yang dihentikan sementara terkait judi online. Teman-teman di OJK juga sudah melakukan kerjasama, melakukan fungsinya dengan optimal. Termasuk juga pihak pelapor ya seperti perbankan, eh, perusahaan-perusahaan yang bergerak di e-wallet segala macam itu juga cukup bekerja sama ya menyampaikan laporan-laporan terkait transaksi tadi kepada PPATK. Jadi hasil analisis, jadi dari laporan transaksi keuangan yang disampaikan kepada PPATK, PPATK analisis, lalu kita serahkan kepada teman-teman penyidik. Seperti itu Mbak Putri Viola. Baik, nah Pak Arianto datanya sudah ada dan kita juga tahu bahwa siapa kemudian para pemainnya ini sudah semua lapisan masyarakat ikut bermain. Bahkan nilai uang yang dikeluarkan juga mulai dari kecil sampai besar, usianya juga seperti itu. Bahkan juga tadi dikatakan oleh Pak Nasir dari data yang ada Oknum TNI Polri juga ikut bermain di sana. Nah, bagaimana kemudian dari data-data itu bisa dimanfaatkan, diolah menjadi panduan juga untuk bisa memberi ketegasan kepada pihak kepolisian untuk bisa menegakkan aturan memerangi ini semua. Pak Arianto. Ya memang ini ya, ini risiko daripada polisi itu ya. Selalu kalau ada kejahatan yang meningkat dan merajalela itu pasti kemudian pandangannya kepada polisi gitu. Dan itu memang sudah konsekuensi karena sesuai dengan tugas pokok polisi adalah menjaga Kamtipmas. Nah, khusus untuk judi ini ya, anatomi dari tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir itu mengenai profiling ya, itu siapa pelakunya dan sebagainya yang terlibat berapa gitu. Yeah. Tapi saya ingin menyampaikan sini anatomi kasus kejahatan perjudian ini. Perjudian online ini adalah sangat berbeda dengan perjudian konvensional ya. Kalau perjudian konvensional itu jumlahnya bisa dihitung lah dengan itu ya, karena mudah karena apa? Berkembangnya dan terjadinya itu sangat gampang sekali dicek dan kemudian gampang sekali ditindak apabila ketangkep tangan gitu. Nah, sedangkan judi online ini adalah terjadinya sangat masif ya. Jumlahnya sangat besar sekali dan kemudian biasanya publik ataupun siapapun pengamat itu mengatakan bahwa judi itu bisa diberantas apabila penindakannya tegas kan gitu kan, selalu begitu. Padahal untuk judi online ini ya Bu, untuk menindak secara tegas itu memang bisa, tetapi kalau untuk menyidik sampai memidanakan itu sangat sulit gitu. Nah sementara jadi begini, banyak sekali Bu kesulitannya. Satu ya mengenai bukti yang untuk membuktikan bahwa dia itu terlibat judi itu. Kemudian siapa yang terlibat dan sebagainya kan banyak sekali itu Bu. Bukti material kadang-kadang sulit itu. Kalau cuma jejak digital itu kemudian disampaikan, itu prosesnya juga tidak cepat gitu. Nah sekarang begini ya, perkembangan judi setiap hari kita bisa lihat lah. Kalau dari judi online itu kan pakai apa? Pakai digital itu kan sangat berkembang pesat ya. Sementara kalau menindak judi itu ya, itu saya hitung-hitung saya nggak ngerti persis jumlahnya, tapi mungkin 1% aja nggak nyampe. Karena kalau untuk menindak judi itu ya kalau polisi bertindak itu berarti adalah menyidik kemudian menyampaikan penuntutan sampai kemudian menghakimi kan gitu. Bisa dihitung dengan jari itu yang ditindak oleh polisi itu. Sementara judi ini sebetulnya bisa banyak berkembang justru karena pencegahannya yang gagal. Nah,
untuk memberantas judi itu harus seimbang antara membina masyarakat supaya sadar tidak ikut judi, ya, yang kemudian membina para yang lain-lain itu supaya ikut membantu mencegah anaknya jangan sampai berjudi, yang kemudian mencegah jangan sampai perjudian itu terjadi. Nah sekarang kemarin saya dengar dari Menkominfo itu ya, sekarang aja masih debatable itu apa yang dimasukkan dengan perjudian menurut para dari Kominfo sendiri itu, apakah ini termasuk judi atau tidak. Permainan itu katanya nggak judi, tapi ada dalamnya isi unsur judi gitu kan. Nah, saya pengalaman selama ini ya dulu waktu zamannya Rotamin, Mickey Mouse segala itu kita debat-debat, ini aja judi ada, ini enggak ada. Enggak, yang penting kalau ada untung-untungan ya itu namanya judi. Nah, kayak gitu itu kan yang membuktikannya untuk di pengadilan sendiri kan sulit ya. Baik. Nah sekarang sudah dibantu dengan undang-undang ITE itu. Sebenarnya gampang kalau ITE itu kan asalkan itu digital komunikasi yang memuat perjudian bisa langsung disita gitu. Udah jelas hukumnya begitu. Tapi untuk menangkap orangnya itu tidak mudah gitu loh. Kita tahan dulu, gitu, jadi, Pak. Ya, Pak Arianto, ya. kita tahan dulu sampai di situ. Apa kemudian yang masih tidak mudah juga, masih sulit juga untuk menangkap orangnya? Kalau tadi Pak Arianto katakan sulit pembuktian, sulit penindakan, harusnya ada di pencegahan faktor utamanya. Nah, ini mungkin nanti bisa berikan informasi, saran juga untuk pencegahan. Apalagi ketika kita mengandalkan Kemenko Digi, begitu, Mas. Nah, sekarang juga kita tahu banyak sekali mungkin oknum-oknum di dalam yang terlibat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut ini. Catatan yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi sebelum jeda tadi bahwa tidak mudah untuk bisa mengungkap, menindak ini semua. Bahkan juga kesulitan ini dialami dari proses pembuktian, kemudian juga proses penindakan, bahkan juga proses penangkapan juga tidak semudah itu. Tapi catatan dari Mas Pratama seperti apa? Iya, kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi. Karena Pak Arianto gitu. mengatakan harusnya kuncinya di pencegahan, iya, begitu. Gini, saya pikir ini kebiasaan ya gitu. Ketika terjadi failed masalah gitu, kemudian yang disalahkan adalah pihak lain gitu. Tadi Pak Arianto bilang bahwa kegagalan di pencegahan gitu. Ya mungkin perlu dipikirkan lagi gitu. Kemarin Bu Menteri Komdigi gitu sudah memerintahkan dengan sangat keras gitu bahwa memang ini harus diberantas begitu. Nah, memang selama ini yang dilakukan itu belum maksimal gitu. Tetapi sudah melakukan hal yang memang bisa mereka lakukan gitu, Kementerian Komdigi. Kemudian PPATK sudah melakukan analisis by name by address gitu. Mereka bisa tahu aliran uang ini sampai kemana. Bahkan perusahaan yang dipakai penampungan itu punya siapa, yang punya itu namanya siapa gitu. Dan itu sudah diserahkan ke aparat penegak hukum oleh PPATK. Tapi ternyata juga belum ada penegakan hukum begitu. Kemudian kalau kita berbicara masalah judi online ini, nggak susah. Tadi yang dibilang Pak Arianto saya nggak setuju. Bahwa ini sistemnya beda. Sama aja ini sistemnya. Terlalu mudah, sangat mudah sekali kita mematikan judi online ini. Gitu. Walaupun bukan judi fisik? Secara teknologi, walaupun bukan fisik ya. Secara teknologi sangat mudah sekali. Kenapa? Karena kita bisa tahu sebenarnya ketika sistem judi online ini menggunakan teknologi server gitu ya. Yang dimatikan saat ini adalah bukan server permainan judi online-nya. Yang dimatikan itu adalah landing page yang ada di luar sana gitu. Yang sebenarnya kalau itu dimatikan akan dibuat lagi gitu. Kemudian akan digunakan orang lagi untuk main judi, untuk masuk ke dalam servernya. Mas Pratama, apa kesulitan mematikan server utamanya tadi itu? Inilah yang menurut saya karena memang saya nggak tahu ya, apakah karena ketidaktahuan ataukah memang sengaja tidak dimatikan gitu. Karena kalau kita pakai logika berpikir, contohnya gampang gini lah. Ini ada pertandingan bola di stadion GBK nih gitu. Kemudian disiarkan secara live, ya kan. Nah, untuk mematikan pertandingan bola ini, yang dilakukan itu adalah matikan TV-TV di rumah masyarakat gitu supaya mereka nggak nonton bola. Karena mereka nggak bayar gitu, karena mungkin ini berbayar, kemudian TV-nya itu dimatikan. Apakah ketika TV-nya dimatikan bolanya berhenti? Tidak. Enggak. Masih gitu. ada pertandingan bolanya. Yang dimatikan itu adalah pertandingan bolanya, matikan listriknya di GBK, stop permainannya, sehingga orang punya TV banyak, dia nggak akan bisa nonton bola. Nah, itu yang sebenarnya bisa dilakukan. Yang kedua, masalah uang. Ini kan kalau kita ngomong judi online, pasti ada hubungannya dengan uang. Tadi Pak Arianto bilang bahwa Komdigi nggak bisa membedakan antara judi dan game. Enggak. Yang membedakan itu sudah sangat jelas sekali. Selama orang deposit, kemudian pakai duit, kemudian kemenangannya di withdraw pakai duit, udah pasti itu judi online
gitu. Jadi sudah ketahuan ini mana game-game yang memang game biasa sama game yang dipakai untuk judi online gitu. Baik. Dan ketika uang itu yang beredar, kemudian ditransfer karena deposit ke bank, bank itu juga sebenarnya tahu bahwa rekening tersebut digunakan untuk judi online. Kenapa? Karena patternnya jelas. Baik. Ada transfernya kecil-kecil, kemudian jumlahnya banyak, 24 jam Baik. nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, sudah tahu kayak gitu, harusnya kan di stop, dihentikan. Iya. Kalau perlu disita nih rekening gitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata enggak, masih Baik. jalan. Dan Saya sampai hentikan. saat ini juga orang masih bisa main judi online Baik, gitu. saya tahan dulu sampai di situ Mas Pratama. Ya. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Arianto, silakan diberikan pandangan. Nanti juga mungkin Pak Nasir Kongah. Nanti kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini. Kita ada di segmen terakhir dari perbincangan ini dan mohon maaf kepada para narasumber karena waktunya sangat terbatas. Saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Arianto tadi, silakan ditanggapi yang Mas Pratama katakan bahwa mudah saja sebenarnya, hanya butuh keseriusan dan juga niat. Bahkan juga PPATK sudah menyampaikan ke pihak aparat penegak hukum nama dan semuanya data-data yang kemudian tidak ada tindakan apapun. Silakan Pak Arianto. Baik, terima kasih. Nomor satu ya, saya tidak menyangkal ya bahwa itu kita itu biasa menangkal karena kegagalan petugas hukum nggak bisa bertindak sehingga menyalahkan orang lain. Sama sekali tidak, Pak Pratama ya. Saya hanya menjelaskan bahwa untuk judi online ini kalau ditumpukan kepada penangkapan tersangka dan kinerja polisi untuk memenjarakan orang ini tidak efektif. Karena apa? Karena perkembangannya sangat masif. Nah, tadi kalau Bapak katakan sangat mudah di take down dan selesai, ya itulah cara terbaik, Pak. Jadi menindak judi online ini, di samping penegakan hukumnya itu Baik. harus memang tegas dan semua orang yang terlibat, Ya. tetapi yang sarana inilah yang di stop. Baik. Sekarang berapa ribu yang tumbuh, hari itu juga di take down. Baik, Itu Pak Arianto. mudah. Baik. Jadi tapi polisi tidak punya kewenangan untuk itu. Baik, gitu. saya hanya bisa beri Itu kesempatan. maksud saya. Ya, saya hanya bisa beri kesempatan Pak Arianto cukup singkat karena memang waktunya sangat terbatas. Mohon maaf Pak Arianto. Terakhir juga Pak Nasir Kongah, silakan penutup singkat. Ya, kalau kita lihat dengan keberadaan Satgas ini sangat cukup efektif ya. Grafik itu bisa kita lihat total deposit dari pemain judi online itu sejak adanya Satgas dan kolaborasi yang kuat PPATK dengan kepolisian, OJK dengan Kominfo ya, Komdigi sekarang itu penurunannya signifikan ya. Dari misalnya di semester 1 triwulan di tahun 2024 ini dari 21 triliun Baik. itu sekarang sudah menurun jadi 4 triliun depositnya via bank. Satu hal yang ingin saya ingatkan nih kepada para penjudi nih Mbak. Dipersingkat mungkin Putri, Pak. ya. Ya. Kamu itu bukan setetes air di lautan ya, pemain judi. Kamu adalah seluruh lautan ya di dalam setetes air. Itu maksudnya apa? Potensi dan keagungan dari kita itu jauh lebih besar daripada apapun yang bisa diberikan oleh perjudian. Jangan terjebak di dalam Baik. janji palsu judi Ya. online. Ingatlah bahwa Baik. kebahagiaan dan kepuasan sejati itu berasal dari dalam diri kita. Baik, ya. Pak Nasir. Bukan Ya. dari keberuntungan semu. Begitu Oke. Mbak Baik. Putri. Pak Nasir, Pak Arianto, Mas Pratama, mohon maaf sekali pada tadi Mas Pratama Ngomong sudah nggak sedikit boleh. Dikit aja singkat gitu. saja, Ya, Mas, singkat jadi saja. sebenarnya kita udah tahu nih cara mematikan teknologi judi Ya. online ini. Secara Ya. teknologi ya, Ya. kita udah tahu caranya. Cara untuk menghentikan uangnya kita udah tahu. Kemudian cara kita bisa tahu siapa pemain di belakang kita udah tahu gitu. Baik. Nah, ini tiga-tiganya kita sudah tahu semuanya. Oke. Tinggal bagaimana sekarang niatnya benar gitu untuk memberantas, untuk melakukan ini sehingga judi ini benar-benar di stop. Baik, Mas Sudah Pratama. tahu caranya. Tinggal Ya. sekarang niat apa enggak. Betul sekali. Nanti kita akan, semoga ada waktu lagi di episode berikutnya. Apakah Indonesia Malam akan membahas mengenai hal ini. Mas Pratama, terima kasih. Ya, Pak terima Nasir kasih. Kongah, terima kasih. Pak Arianto Sri, terima kasih.